Oke, Marco the Phoenix. Nah, satu cerita menarik dalam One Piece chapter 1006 kemarin tentunya adalah aksi seorang Marco menghadapi dua jenderal terkuat Kaido, King, serta Queen. Nah, ditambah lagi, Marco itu sebelumnya juga membantu memperlambat penyebaran virus dengan api birunya itu. Nah, si burung pinik ini memang sangat mengesankan, bahkan dua jenderal tertinggi Kaido sangat kesulitan mengalahkan seorang Marco sendirian. Namun, di momen-momen akhir kemarin, Marco juga tampaknya sedikit kelelahan dan mengatakan, seperti dugaan, menahan dua lawan dengan bounty lebih dari 1 miliar berry itu tidak mudah, woi. Oke, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kedikdayaan Marco menghadapi King dan Queen serta ancaman baru Perospero. Oke, satu kata paling brilian kemarin diucapkan Marco seperti ini. Jika kau mau melenyapkan samurai, maka kau harus selangkahi dulu mayatku. Dan boom, Phoenix Brand. Nah, Queen tersedak serangannya sendiri karena ulah dari serangan Marco. Karena hal itulah, Queen itu menjadi sangat marah, namun Marco yang bertransformasi ke burung pinik itu menghindari serangan-serangan membabi buta dari komandan Kaido itu. Nah, aksi brilian Marco yang sebelumnya membuat King dan Queen ini begitu kesusahan karena mantan komandan bajak laut Shirohige ini seperti tidak punya kelemahan. Lalu tiba-tiba mereka mendapati celah. Dan akhirnya King bergerak dengan sangat cepat dan bisa memotong sayap dari Marco yang tengah fokus mengelak serangan dari Queen. Nah, karena kejadian itu, Marco ini sangat marah lalu menembakkan teknik api yang ia lukis dari gerakan tangannya tersebut dan kemudian menembakkannya kepada King. Teknik itu bernama Bluebird. King terpental jauh dan menabrak dinding di belakangnya, dan kita tahu ini tidak berhenti sampai di situ saja nih. Saat King mencoba untuk bangkit, Marco kembali menyerang King dengan lututnya dan membuat komandan pertama Kaido ini kewalahan, dan serangan-serangan dari Marco ini begitu cepat dan ia pun sangat sulit sekali untuk ditebak. Dan momen ini menciptakan ledakan-ledakan besar di sekitar area itu. Dua jenderal di bumi hanguskan Marco the Phoenix. Nah, di sisi lain, saat Queen ini kembali ke mode manusianya, tiba-tiba Marco melancarkan tekniknya yaitu Phoenix Claw. Nah, sebuah tendangan cakar burung pinik mengajar ke muka Queen dan terpental jauh ke belakang area itu. Namun, ada momen akhir, meskipun seorang Marco, tetapi menghadapi dua jenderal tentu bukanlah perkara mudah. Marco yang perkasa juga mengatakan hal seperti ini. Seperti dugaan, menahan dua lawan dengan bounty lebih dari 1 miliar berry itu tidak mudah, woi. Oke, dua komandan Kaido dibuat tidak berdaya menghadapi sang jenderal sejati Marco the Phoenix. Bahkan pengalaman bertarung Marco ini sepertinya lebih senior dari mereka berdua. Yang kita tahu ia hidup sudah sangat lama, bahkan sudah beberapa kali ikut bertarung melawan Raja Bajak Laut dahulu, Goldie Roger. Tetapi masalah waktu yang semakin panjang membuat stamina-nya itu juga semakin menurun. Dan di sisi lain, tidak hanya Hyogoro yang membutuhkan penangkal virus es itu, Marco juga menginginkan Chopper segera membawanya karena melawan dua jenderal sendirian dengan bounty 1 miliar berry itu tidak selalu mudah. Yang mana berarti dalam pertempuran ke depannya, Marco ini berpengaruh dari kesiapan Chopper sendiri dalam mengurus vaksinnya. Karena kita tahu jika Chopper lambat, maka ini bakalan fatal bagi Marco sendiri. Ya, meskipun dua komandan Kaido ini tidak berdaya melawannya, tapi jika terus-terusan maka 2 lawan 1 adalah sesuatu yang sangat berat meskipun itu untuk Marco. Sebab kita tahu sampai detik ini Marco itu masih membagikan api birunya tersebut kepada orang-orang di sekitaran situ demi mencegah penyebaran virus es Oni itu. Dimana mungkin karena itulah dan masih menahan King dan Queen, stamina Marco itu sempat goyah. Itulah kenapa ia mendesak Chopper agar segera menyelesaikan tugasnya itu. Tapi pertanyaan sekarang, apa yang akan dilakukan Marco jika Chopper berhasil kembali dengan ramuan ajaibnya itu? Oke, pertama, mungkin Marco akan kembali ke posisi yang semula. Nah, maksud kita itu gini, dengan kembalinya Chopper, maka Marco itu akan kembali ke posisi semula karena api birunya dari semua orang yang akan ia lepaskan dan ia akan sangat kuat lagi. Namun ini juga belum pasti sih, meskipun Chopper bisa kembali. Asumsi kedua kita, Marco itu akan kehabisan stamina. Nah, kita tahu Marco bisa saja kewalahan karena sekarang pun satu sisi sayapnya itu belum pulih karena tebasan dari King. Dan ditambah lagi, seseorang mengawasinya dari kejauhan. Ya, dia adalah Carlot Perospero. Bahkan kita tahu nih, anak dari Big Mom ini begitu terkejut sekaligus takjub akan apa yang dilakukan oleh Marco sembari mengejeknya. Nah, bukankah itu Marco? Dia terlihat cukup kelelahan.
Nah, kedepannya nanti bisa saja ada banyak kemungkinan terjadi. Bisa saja Marco ini diserang oleh Perospero, dalam artian mantan Jenderal Yonko ini akan menghadapi 3 orang terkuat di sana, King, Queen, serta Perospero. Nah, ini tentu lawan yang tambah berat lagi, tetapi ini juga masih belum pasti karena kita tidak tahu motif Perospero nanti. Bisa aja nih malah membantu Marco untuk sementara waktu. Nah, di daerah situ, Marco itu memang menjadi ujung tanduknya, di mana lawan-lawannya adalah 2 Jenderal Yonko terbaik dan ditambah 1 lagi orang yang siap mengaco Komandan Big Mom Perospero, kakak dari Carlotte Katakuri. Oke, gini deh. Sekarang ini sepertinya akan kesusahan bagi seorang untuk membantu Marco, karena kita tahu Sanji pun sekarang juga sedang di persimpangan antara menemui para samurai itu atau menyelamatkan Momonosuke bersama dengan orang yang bikin dia penasaran bernama Yamato. Jadi kami pikir Sanji akan berbelok dan menyelamatkan Momonosuke. Nah, ada pepatah yang bilang seperti ini, bekerja sama dengan musuh adalah sebuah tindakan yang bijak daripada bekerja sama dengan teman yang ragu-ragu. Nah, mungkin aja nih Perospero itu bisa aja membantunya, karena dahulu pun mereka bajak laut Big Mom masih sangat syok kenapa orang sekuat Marco bisa berada di tempat seperti ini sendirian. Nah, cerita tentang Marco memang menjadi daya tarik tersendiri dan sudah banyak yang menduga sejak awal ia dikabarkan akan membantu Luffy ke negeri Wano Kuni ini untuk menggulingkan Kaido. Dan kita tahu saat ini tempat Marco itu sudah dipersiapkan untuk pertempuran menghadapi 2 jenderal utama Kaido, King, serta Queen. Karena dahulu itu banyak yang membandingkan betapa hebatnya antara pertempuran Pteranodon menghadapi Phoenix. Dan sekarang ini kita tahu jawabannya, mereka berdua bukanlah di level pengalaman seorang Marco. Oke, gini deh, sampai sekarang ini Marco itu sudah beberapa kali bertempur dengan orang-orang kuat dan tidak hanya dengan Roger. Pertama, Marco versus 3 Admiral. Nah, aksi gila-gilaan Marco dahulu pernah tersaji dalam perang puncak Marineford. Dia berkali-kali itu menyelamatkan Luffy dari serangan Aokiji Kuzan. Bahkan dia terlalu mencolok ketika serangan Yasaka no Magatama Kizaru ini ia tahan dengan api biru abadinya itu. Dan kita tahu dia juga menahan magma seorang Akainu. Nah, baik Kuzan atau bahkan Kizaru beberapa kali itu sempat mendapati serangan dari tendangan dan haki Marco itu. Dan kita tahu itulah momen yang selalu diingat oleh Luffy jika dia adalah orang yang berpenampilan sedikit aneh tapi sangat kuat. Nah, kedua, Marco versus Garp. Nah, rekor gila-gilaan Marco juga sempat membuat para admiral dan Sengoku ini goyah. Pasalnya jenderal pertama Shiroge ini berhasil lolos dari serangan-serangan itu dan terbang cepat menuju panggung eksekusi. Bahkan, para wakil admiral itu kebingungan karena Marco tidak bisa dijatuhkan dengan serangan-serangan biasa. Tapi masalahnya nih, seorang pahlawan yang menghadangnya dia adalah Monkey D. Garp. Garp saat itu melompat dan memukul kepala Marco, dan kita tahu itulah momen yang buat Marco shock, ternyata seorang pahlawan memang sebegitu kuatnya. Tapi bagusnya untuk Marco sampai membuat seorang veteran seperti Garp dan Sengoku akhirnya turun tangan. Dan yang ketiga ini tentunya adalah menghancurkan kedikdayaan King serta Queen. Nah, mereka begitu kesulitan dan bingung cara mengalahkan seorang Marco, tetapi meskipun ia membagi api birunya ke seluruh orang di situ, tetap saja Marco itu selalu bisa menangani serangan-serangan dan membuat mereka itu terpental karena tembakan dan tendangan dari si burung Phoenix itu. Oh ya, cuma buat pengingat nih, Yonko Akagami ini sangat menyukai Marco the Phoenix. Bahkan beberapa kali ada adegan yang sedikit merayu bahwa Marco akan sangat bagus jika bergabung dengan bajak laut rambut merah. Sepertinya bajak laut Mugiwara lebih menarik buat Marco. So guys, apa yang kalian pikirkan tentang Marco si burung Phoenix ini setelah aksi gila-gilaannya menghadapi King serta Queen? Bagaimana nasib kedepannya? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.